Salve, berjumpa kembali dengan saya pada hari ini tanggal 12 Februari 2026. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Remah-remah yang menghidupkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja 11 ayat 4 sampai dengan 13 dan Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, membaca Injil hari ini saudara, mungkin dari kita ada yang kaget. Kok Yesus begitu kasar bicaranya dengan seorang ibu Sirofenisia di saat ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Markus 7 ayat 26. Siapakah ibu dari Sirofenisia ini? Ia adalah orang bukan dari golongan Yahudi, Gentil, dan penganut Helenis Yunani dari segi budaya, namun secara etnis saudara adalah orang Fenisia yang tinggal di provinsi Suria, menjadikannya kelompok yang dianggap asing oleh orang Yahudi. Saat ibu ini memohon kesembuhan anaknya, Yesus berkata kepada si ibu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Markus 7 ayat 27. Mengapa Yesus berkata seperti ini? Saudara-saudaraku, Yesus menyebut anjing yang dalam arti Yunani kunarion, anjing kecil atau peliharaan, bukan untuk menghina saudara, melainkan menggunakan metafora untuk menguji iman seorang wanita Sirofenisia ini. Istilah ini merujuk pada urutan pelayanan. Prioritas keselamatan adalah bagi bangsa Israel, anak-anak, sebelum bangsa ini, yaitu anjing-anjing peliharaan. Kita lihat sikap ibu dari Sirofenisia ini. Dengan penuh kerendahan hati saudara, ibu ini tidak tersinggung, melainkan menerima posisinya dan percaya bahwa berkat Yesus cukup melimpah bahkan untuk sisa makanan yang diberikan kepada non-Yahudi. Katanya, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Markus 7 ayat 24. Jawaban iman wanita itu membuat Yesus memuji imannya dan menyembuhkan anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengajarkan kepada kita sekalian tentang iman yang pantang menyerah saudara. Kerendahan hati dan kasih Tuhan yang universal. Meski sempat diuji dengan perkataan keras. Lihat, ibu dari Sirofenisia ini, dengan penuh ketekunan perempuan ini saudara membuahkan mukjizat kesembuhan bagi anaknya. Iman bukan asal-usul menjadi kunci utama perjumpaan dengan kuasa Yesus. Ingat saudara-saudara, kasih dan kuasanya tidak terbatas pada satu bangsa saja, melainkan tersedia bagi siapa saja yang datang dengan iman sejati. Mari janganlah kita menyerah dalam doa ketika jawaban Tuhan seolah-olah tertunda atau tidak sesuai harapan. Milikilah kerendahan hati untuk terus berharap. Yakin bahwa bahkan remah-remah kuasa Tuhan sudah cukup untuk memulihkan hidup kita. Teruslah berharap dan memohon kepadanya. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita yang telah memperhatikan dan mengasihi kita serta tidak pernah memperhatikan latar belakang kita.
Namun dengan kasih dan kuasanya yang besar, Dia mau memulihkan dan menyembuhkan kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.